Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Eji dan Ayuka. Hari ini kita akan buat roti kukus. Roti kukus menggunakan arang aktif yang kita kenal dengan korkol. Ikutin ya sampai selesai. Let's go. Untuk kelengkapan bahan dan komposisinya dapat kalian lihat di deskripsi. Deskripsi letaknya di sebelah kanan judul, ada tanda panah ke bawah, diklik aja. Nah, sekarang kita akan buat bahan biangnya dulu. Lelehkan mentega dengan api yang kecil, lalu tuangkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk sampai gula pasirnya meleleh. Ini dengan api yang kecil sekali. Setelah tercampur dengan mentega, kita masukkan 200 ml susu cair atau susu bubuk yang diencerkan. Aduk sampai tidak terasa lagi butiran-butiran gula pasirnya. Lalu matikan api. Setelah api dimatikan, angkat wajan atau apapun itu dari atas kompor. Nah, diamkan sejenak. Setelah hangat atau suam-suam kuku gitu, masukkan ragi instan 2 sendok teh. Nah, bisa kalian tutup setelah ini sambil ditunggu raginya mengembang atau berbusa kurang lebih selama 7 menit seperti ini. Tuh, busanya udah mulai terlihat, artinya raginya udah mulai aktif ya, dan siap kita gunakan. Kali ini kita akan menggunakan mixer. Bila kalian tidak menggunakan mixer juga tidak masalah. Jadi adonan tadi setelah kalian campur jadi satu, itu didiamkan kurang lebih 1 jam bila tidak menggunakan mixer. Didiamkan dan ditutup dengan lap atau plastik wrap. Karena kita menggunakan mixer, semua bahan kita masukkan jadi satu. Tambahkan sedikit garam dan tuangkan cairan ragi tadi seluruhnya. Untuk komposisi tepung, kita masukkan 700 gram terlebih dahulu. Nanti apabila masih terlalu lunak, bisa tambahkan maksimal sampai 50 gram. Nah, seperti ini konsistensinya, tidak keras, tapi cenderung lembek ya, seperti ini, masih melekat-lekat. Itu biasa, nggak masalah. Kemudian adonan ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Yang satu kita biarkan tetap putih, dan yang satu bagian lagi akan kita beri dengan bubuk korkol. Untuk perbandingannya, karena bubuk korkol ini nanti akan kita bentuk menjadi bagian dari badan kepik, jadi agak lebih banyak daripada bagian yang putih. Seperti ini. Penggunaan korkol ini sudah sering kita dengar ya, dan manfaatnya sangat baik sekali untuk kesehatan dan kecantikan. Untuk lengkapnya kalian bisa browsing aja manfaatnya untuk apa saja. Nah, seperti ini, karena udah kadung pakai mixer kan, kembali kita mixer aja lagi agar korkolnya tercampur dengan rata. Biasanya bubuk korkol ini didapatkan pada roti burger ya, ada kan? Itu black burger tuh, roti burgernya warnanya hitam. Nah, sekarang sedikit kita bubuhkan tangan kita dengan terigu.
agar adonan ini dapat terangkat seluruhnya dengan baik karena konsistensi dari adonan ini masih lembek dan memang seperti ini adanya. Nah, setelah dapat terangkat dengan baik kita bulatkan, kemudian akan kita istirahatkan selama 20 menit. Tutup dengan kain atau plastik wrap juga bisa. Begitu juga dengan adonan yang berwarna hitam ini. Kita istirahatkan juga selama 20 menit. Dan jangan lupa untuk ditutup. Setelah 20 menit berlalu, sebenarnya adonannya bisa kalian bentuk dalam model apa aja. Cuman kali ini Mama Iji ingin yang sedikit berbeda. Jadi akan kita bentuk seperti kumbang kepik. Nah, jadi nanti bagian yang hitam ini akan kita olah bentuk sebagai badan kepik. Di sini terlihat beberapa kali Mama Iji mencelupkan tangan ke tepung itu agar adonan yang hitam atau yang putih nanti dapat kita uleni dengan baik sampai tidak menempel lagi di tangan. Nah, untuk bagian yang hitam ini akan kita buat sebagai badan kepik. Jadi dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan seperti ini. Dan akan kita isi. Untuk isiannya bisa disesuaikan dengan selera. Bisa dengan rasa yang manis atau gurih. Keduanya pasti sama enaknya. Cubit-cubit dengan rapat pada bagian atas. Nah, agar kembali adonannya mulus dapat ditaburkan dengan sedikit tepung pada papan penggilasannya. Seperti itu. Maka bulatan adonan ini akan kembali mulus. Jangan lupa selalu ditutup dengan plastik sembari kita mengerjakan adonan berikutnya, yaitu bagian putih ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama nanti untuk bagian kepala dan bagian kedua untuk bagian sayap kepik. Ini untuk bagian kepala kita potong-potong sesuai dengan banyaknya badan kepik. Bagian kepala ini juga bisa diisi loh, jadi satu kepik itu bisa mendapatkan 2 rasa atau 1 rasa yang sama. Ini anak-anak pasti suka sekali, kepala kepik ada isi coklat, badan kepik juga ada isinya. Apalagi isinya berbeda. Nah, kita mau menempelkan si kepala dengan badan, tapi sebelumnya kita olesi dulu bagian pangkal lehernya dengan air agar dapat melekat kepalanya tuh, seperti itu ya. Nah, kemudian dicepit-cepit-cepit, bentuknya seperti ini. Udah mulai terlihat lucu bukan? Nah, seperti itu. Sementara setengah bagian tadi kita warnai dengan warna merah. Terus kita uleni sampai tercampur dengan rata. Nah, ini tadi adonan merahnya akan kita buat sayap dari kepik. Jadi perhatikan, kita akan rolling tipis membentuk bulatan yang lebar selebar badan kepik ini. Sesuai dengan ukuran badan kepiknya ya. Lalu kita potong sedikit bagian ujungnya. Kemudian akan kita rekatkan ke bagian punggung. Sebelumnya kita olesi dulu dengan air permukaannya agar lapisannya dapat melekat dengan baik. Nah, sampai di sini jangan lupa di-like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, dan komentar ya. Terus dukung channel Mama Iji dong. Ini udah hampir selesai ya. Tinggal kita beri hiasan boleces-boleces hitam.
Nah, dari satu adonan roti kukus ini kita akan mendapatkan 9 buah roti kukus yang besar. Tapi kalau ukurannya lebih kecil lagi, kalian akan mendapatkan sekitar 18. Nah, banyak ya. Setelah ini akan kita kukus selama 15 menit. Jangan lupa tutup kukusannya. Kalian lapisi dengan kain agar uap airnya tidak membasahi roti kukus kita. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi dengan resep Mama Eji berikutnya. Jangan lupa saksikan dong video-video Mama Eji sebelumnya yang belum kalian lihat. Selalu hidup sehat, happy day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.